saya lakukan dalam mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapat dari program guru penggerak antara lain, pertama, saya akan melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala sekolah selaku pimpinan langsung saya dan selaku pemangku kepentingan yang ada di sekolah saya tentang program-program guru penggerak serta praktek baik yang telah saya lakukan. Yang kedua, saya akan melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat serta komunitas praktisi yang ada di sekolah tentang praktek baik dan program guru penggerak yang telah saya lakukan. Yang ketiga, saya akan mengajak teman-teman rekan sejawat dan komunitas praktisi untuk mempraktekkan program guru penggerak serta praktek baik yang sudah saya lakukan selama ini. Yang keempat, saya akan berkolaborasi dengan teman sesama CGP sekorwil saya atau sekecamatan saya untuk berkolaborasi dengan rekan guru yang lain untuk mengikuti praktek baik atau mengikuti program guru penggerak. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, saya akan memulai dari diri saya sendiri dalam mengambil keputusan. Kemudian saya akan mengaplikasikan itu di dalam kelas terhadap murid-murid saya dan saya akan menerapkan pengambilan keputusan itu di dalam institusi atau di dalam sekolah saya. Kemudian yang kedua, saya akan mengajak dan berkolaborasi dengan rekan sesama guru untuk menganalisis suatu kasus yang terjadi di sekolah. Kami akan berusaha mengambil keputusan secara tepat berdasarkan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang terakhir, saya akan melakukan sosialisasi kepada rekan sesama guru dan komunitas praktisi dalam proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya akan mulai menerapkan langkah-langkah tersebut yaitu saat ini ketika saya mengalami kasus atau mendapati kasus yang harus saya selesaikan, dilema etika yang terjadi di kelas saya ataupun di dalam sekolah, akan saya lakukan pengambilan keputusan sesuai dengan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan serta pengujian keputusan. Saya akan mengimplementasikan tersebut dengan teman-teman rekan sejawat saya untuk menganalisis kasus, untuk memecahkan masalah tersebut sehingga akan mendapatkan keputusan yang tepat yang akan berguna untuk semuanya, yang tidak akan merugikan salah satu pihak. Saya akan mengimplementasikan prinsip-prinsip pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran saat ini, besok, dan seterusnya, sehingga nanti masalah yang terjadi akan terselesaikan dengan keputusan yang tepat. Yang akan menjadi pendamping saya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran antara lain kepala sekolah sebagai atasan langsung saya dan sebagai pemangku kepentingan yang ada di sekolah saya. Kemudian yang kedua adalah rekan guru yang saya ajak untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dalam menganalisis kasus dan mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah murid-murid saya, baik murid yang saya ampu maupun semua murid yang ada di sekolah saya. Kemudian orang tua murid ketika ada kasus atau dilema yang terjadi antara murid dengan guru atau murid dengan murid atau murid dengan orang tua. Kemudian selanjutnya yaitu komite sekolah sebagai pendukung, sebagai inspirasi bagi sekolah dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Kemudian Bapak Ibu pengawas korwil sebagai pembina kami dalam memberikan kualitas, memberikan mutu terbaik bagi sekolah kami.